Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Baik, untuk hari ini bertemu dengan saya Bu Ineke Anggreni dalam pelajaran kimia. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Alvina Rahmawati, yang kedua Devi Ratnasari, yang ketiga Adi Hazara, yang keempat Nihayatul Husna, kelima Muhammad Riza Bifudin, dan yang terakhir Muhammad Fahmi Faizi. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sel elektrolisis. Sebelum Ibu membahas materi selanjutnya, Ibu akan tanya terlebih dahulu kepada anak-anak, pengertian dari sel elektrolisis itu apa? Siapa yang ingin menjawab? Angkat tangan ya anak-anak. Siapa? Yuk. Gak usah khawatir jawabannya salah, nanti Ibu benarkan. Oh ya, silakan Afina jawab. Benar sekali jawabannya. Jadi, elektrolisis adalah peristiwa penguraian zat elektrolit oleh arus listrik searah. Sel elektrolisis digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya kita akan membahas tentang susunan elektrolisis. Sel elektrolisis terdiri dari sebuah wadah, elektroda, elektrolit, dan sumber arus. Dalam sel ini berlangsung reaksi redoks, di mana katoda kutub negatif dan tempat terjadinya reduksi, sedangkan anoda kutub positif dan tempat terjadinya oksidasi. Bisa disebut dengan KNAP, katoda negatif, anoda positif. Baik, dari sini ada yang ditanyakan nggak tentang pengertian dari sel elektrolisis dan susunannya? Silahkan yang ingin bertanya angkat tangan. Oh ya, silakan Fahmi, bertanya tentang apa pada Ibu? Oh, jawab pertanyaan dari Fahmi dulu. Jadi elektrolisis menggunakan dua jenis elektroda. Yang pertama elektroda inert PTCAU, elektroda yang tidak ikut bereaksi. Yang kedua elektroda tidak inert. Selain PTCAU, elektroda tidak inert akan teroksidasi pada anoda pada saat elektrolisis. Gitu ya Fahmi ya? Bisa dipahami? Alhamdulillah bisa. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang reaksi dalam sel elektrolisis. Di buku atau di PPT Ibu udah Ibu jelaskan, udah Ibu tulis reaksi pada kanoda itu apa aja sama reaksi pada anoda. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, reaksi pada katoda. Yang pertama, ion-ion golongan 1A, 2A, Al pangkat 3 plus, Mn pangkat 2 plus bereaksi 2H2O plus 2E bereaksi 2OH min plus H2. Yang kedua, ion-ion logam yang lain. Bisa kita pakai rumus Mn plus Ne bereaksi M. Yang ketiga, ion H plus, suasana asam ya. Ingat, suasana asam. 2H plus 2E bereaksi H2. Yang terakhir, jika yang di elektrolisis ada lelehan, leburan, dan cairannya, maka semua mengalami reaksi M pangkat N plus Ne bereaksi M. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang reaksi pada anoda. Yang pertama, kita pakai elektroda inert PTCAU atau grafit. Yang pertama, ion-ion SO42 min atau NO3 min, CO32 min, PO43 min. Pakai 2H2O bereaksi 4H plus 4E plus O2. Yang kedua, ion-ion F min, Cl min, Br min, I min, 2X min bereaksi X2 plus 2E. Yang ketiga, ion OH min, suasana basah.
kalau katoda asam, kalau anoda basa. Pada pelapisan terakhir, pada pelapisan atau penyembuhan logam yang digunakan sebagai anoda adalah logam terlapis. M beraksi Mn plus Ne. Contoh soalnya, elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda PT. Jadi kita yang pertama-tama dulu kita akan menuliskan reaksi dulu dari NaCl. NaCl bereaksi Na plus Cl. Katodanya apa? 2H. Na golongan berapa? Na katoda 2H2O plus 2E bereaksi H2 plus 2OH-. Anodanya 2Cl- bereaksi Cl2 plus 2E. Redoksnya hasil akhirnya ditambah 2H2O plus 2Cl- bereaksi H2 plus Cl2 plus 2OH-. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang kegunaan sel elektrolisis itu. Ada 3. Yang pertama, penyembuhan atau melapisi nikel, emas, dan lain-lain pada logam koin. Yang kedua adalah pemurnian logam atau tembaga, perak, dan emas. Yang ketiga, pembuatan unsur dan senyawanya. Misal, pembuatan F2 dengan elektrolisis HF dalam KF cair dan Mg dari elektrolisis leburan MgCl2. Sebelum sampai materi sel elektrolisis, ada yang ditanyakan nggak tentang sel elektrolisis? Kalau nggak ada, Ibu akan bahas bab berikutnya, yaitu hukum yang ada pada sel elektrolisis. Ada yang tahu nggak hukum apa yang terdapat pada sel elektrolisis? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Silahkan, bisa jawab apa? Tepat sekali jawabannya. Sel elektrolisis itu ada 2 hukumnya. Yang pertama hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Ibu akan membahas tentang hukum Faraday yang pertama dulu ya. Bunyinya, jumlah massa zat yang dihasilkan pada katoda dan anoda berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan selama elektrolisis. Dinyatakan dalam rumus W sama dengan E kali I kali T per F. Bisa menggunakan rumus lainnya seperti W sama dengan E kali F atau W sama dengan AR kali I kali T. Keterangannya, W itu adalah massa zat yang dihasilkan atau gram. E massa ekuivalen, I kuat arus atau ampere, T waktu atau sekon. F tetapan Faraday biasanya itu 9600 kolom. Yang kedua adalah hukum Faraday 2. Bunyinya, massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat tersebut. Oleh karena itu, jika beberapa sel elektrolisis disusun secara seri atau arus listrik sama atau jumlah muatan listrik yang sama juga, maka perbandingan massa zat yang dihasilkan akan sama dengan perbandingan massa ekuivalennya masing-masing. Rumusnya W1 per W2 sama dengan ekuivalen 1 per ekuivalen 2. Di sini Ibu ada pertanyaan ya, untuk melatih kemampuan anak-anak pada hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Ada yang ingin bisa menjawab, angkat tangan ya. Yang pertama, berapa gram kalsium yang dapat dihasilkan dari elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektroda grafis selama 1 jam jika digunakan arus 10 ampere? ARCA-nya sudah diketahui 40. Yuk, siapa yang ingin mau menjawab? Oh iya, jawab berapa? Tepat sekali jawabannya. Jawabannya adalah W-nya adalah 7,461 gram. Ibu akan bahas ya. Yang pertama kita mencari tahu diketahuinya dari soal itu apa aja. Kita tahu I-nya harusnya kan lambangnya I sama dengan 10 ampere. Itu 1 jam itu adalah T-nya 1 jam. Kita rubah dulu ya, jam ke skon. Berarti hasilnya 3600 skon. Kita ARCA-nya 40. Yang ditanya adalah massa kalsium WCa. Jadi kita terlebih dahulu kita reaksikan dulu Ca-nya. Jadi Ca2 plus 2S bereaksi Ca, ekuivalennya adalah 2.
W sama dengan AR per N kali I kali T per F. Kita masukkan AR-nya CA berapa? 40 per 2 kali 10 kali 3600 per 96500. Hasilnya 7,461 gram. Tepat sekali jawabannya ya. Setelah itu, baik anak-anak, sampai sini dulu ya pelajaran hari ini. Semoga materinya itu sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum pelajaran Ibu akhiri, ada yang ditanyakan lagi gak tentang materi sel elektrolisis dan hukum Faraday? Kalau tidak ada, Ibu akan kasih tugas. Tugasnya ini adalah tugasnya dikerjakan secara kelompok. Cuma 3 soal. Ibu akan membacakan pertanyaannya. Yang pertama, jumlah Faraday arus yang diperlukan untuk reaksi oksidasi 1 mol H2S dengan KMnO4 menghasilkan H2SO4 dan MnO2 adalah. Yang kedua, 10 ampere arus listrik dialirkan melalui 1 liter AgNO3 diperoleh 21,6 gram perak. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk proses tersebut? Soal yang terakhir, dicatat yang baik-baik. Tentukan massa seng yang mengendap ArZn 65,5 jika ke dalam larutan ZnSO4 dialirkan arus listrik 10 ampere selama 193 detik. Berapa massa sengnya ya? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Baik, terima kasih ya anak atas partisipasinya. Mohon maaf kalau Ibu ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.